Halo guys, apa kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Semoga rezeki kalian terus lancar ya, amin. Masih membahas seputar anime Kapten Tsubasa. Kali ini Bang Jaja akan membahas 10 tendangan terkuat yang pernah ada di cerita anime Kapten Tsubasa. Sumber pembahasan video ini hampir 99% berasal dari manga, yang sudah Bang Jaja rangkum sesuai dengan fakta yang ada di manganya ya guys. Di sini Bang Jaja akan menggabungkan semua jenis tembakan, 5 tembakan yang dilakukan secara solo dan 5 tembakan yang dilakukan secara handosu, agar kekuatan tembakannya terus berirama, karena Bang Jaja lebih memperhitungkan kekuatan terhadap tembakan itu sendiri. Kalian pasti tahu Roberto Carlos, pemain yang memiliki tembakan roket. Kecepatan tembakannya kisaran di angka 150-200 km per jam. Nah, dalam anime Kapten Tsubasa, ada yang kecepatan tembakannya hingga mencapai di angka 255 km per jam, bahkan lebih dari itu. Wow, luar biasa. Tapi wajar-wajar aja sih ya guys, ya namanya juga dalam anime. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Di urutan ke-10 ada Ryo Mahino. Ryo Mahino adalah penyerang asal Uruguay yang masih keturunan Jepang. Dia sempat menjadi salah satu anggota tim RJ7. Saat di RJ7, tembakan andalannya bernama Dragon Shoot. Namun Hino harus menelan pil pahit, karena di pertandingan terakhir dia dikalahkan oleh Kojiro Hyuga yang memiliki tembakan baru, yaitu Reiju Shoot. Dan sejak kekalahan itu juga, Hino terus melatih tembakannya, hingga dia memiliki tembakan baru yang dinamai Tornado Shoot. Pada saat pertandingan Jepang versus Uruguay di World Youth, Hino menunjukkan aksinya dengan melakukan syuting tornadonya dari tengah lapangan. Tembakan itu nyaris mengenai Aoi Shingo, tapi beruntung, Hyuga menyelamatkan Aoi karena sebagian pemain Jepang telah mengetahui tentang tembakan baru Ryo Mahino. Tembakan itu juga ditahan oleh kedua kaki dalam Tsubasa, bahkan sampai membuat Tsubasa terlempar dan merusak sepatu Tsubasa. Tembakan tornado ini dilakukan dengan cara memutarkan tubuh, dan tembakan yang dihasilkan pun luar biasa dahsyatnya, bahkan mampu menerbangkan 3 pemain Jepang sekaligus. Tim mata-mata Swedia mengatakan, kekuatan tembakan ini memiliki kecepatan 250 km per jam, dengan dampak 380 Mach. Wow, luar biasa. Di urutan ke-9 ada Kojiro Hyuga. Sudah pasti Hyuga masuk ke dalam daftar ini, karena dari awal kemunculannya, Hyuga memang sudah ditonjolkan dengan karakter yang memiliki syuting keras. Awalnya tembakan Hyuga adalah Tiger Shoot, atau yang biasa disebut dengan tendangan macan. Namun tembakan ini berubah sejak pertemuannya dengan Ryo Mahino di RJ7, hampir sama dengan Hino, hanya saja Hyuga lebih dulu mendapatkan tembakan barunya, yang bernama Reiju Shoot. Hyuga terus melatih tembakannya itu di pedalaman hutan. Tujuannya saat itu agar bisa mengalahkan RJ7 dan Ryo Mahino, hingga terciptalah sebuah tembakan yang super dahsyat. Tembakan Reiju Shoot sendiri dilakukan dengan cara menyentuh tanah, yang tujuannya untuk mendapatkan power yang lebih besar. Namun tembakan ini memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa dilakukan di udara, sedangkan Ryo Mahino bisa melakukan tembakan tornadonya di udara. Bahkan Hyuga membutuhkan sepatu Tsubasa untuk melakukan Reiju Shoot-nya di udara, dan dikatakan tembakan itu memiliki kecepatan 255 km per jam dengan dampak 390 Mach. Wow, luar biasa. Tembakan ini sedikit di atas Ryo Mahino. Di urutan ke-8 ada Stephen Levin. Sudah pasti, pemain yang dijuluki Dewa Penghancur ini memiliki tembakan yang gak masuk akal. Awalnya Levin pemain yang baik, namun berubah menjadi kejam sejak kematian kekasihnya. Levin lebih memfokuskan terhadap tembakannya, karena terlihat dari latihan ekstrim yang selalu dia lakukan. Tembakan ini dinamai Levin Shoot. Sayangnya tembakan ini selalu digunakan untuk melukai setiap lawannya. Saat di Hamburg, lengan Wakabayashi pernah dibuat hancur oleh syuting Levin. Namun saat di World Youth, semua tembakan Levin dapat ditinju oleh Wakabayashi. Alasan itu tidak lain karena Wakabayashi telah memfokuskan latihan tinjuannya. Kita bisa lihat, bola yang ditinju oleh Wakabayashi bisa menghancurkan dinding. Itu berarti tembakan Levin sangat mematikan. Bahkan Wakabayashi hanya memiliki 2 kesempatan untuk bisa memblok tembakan Levin di babak kedua. Yang lebih parahnya, tembakan ini juga membuat Akai cedera parah hingga tak berdaya, di mana saat Akai berkali-kali memblok tembakan itu. Bahkan tembakan Levin juga bisa menghancurkan patung besar loh, dan dikatakan tembakan ini memiliki kecepatan 260 km per jam dengan dampak 420 Mach. Wow, tentu ini nilai yang luar biasa. Di urutan ke-7 ada Carlos Santana. Menurut Bang Jaja, Santana pantas mendapatkan urutan ke-7 dengan tembakan terkuat. Pada pertarungan final Jepang versus Brazil, Santana melakukan syuting keras yang dinamai Tornado Arrow Skywing Shoot. Tembakan ini memadukan 3 pemain sekaligus, yaitu Hyuga, Hino, dan Santana sendiri. Pada saat Santana melakukan syuting, dia melakukan putaran Ryo Mahino, kemudian teknik menahan kaki, dan yang terakhir Reiju Shoot dengan tembakan menyentuh tanah.
Wakabayashi memang berhasil memblok bola itu, tapi fakta uniknya, tangan Wakabayashi terluka setelah memblok tembakan itu, bahkan harus mendapatkan perawatan. Sekarang kita bandingkan dengan tembakan Lepin yang di atas Hyuga dan Ryo Mahino. Wakabayashi berhasil meninju bola Lepin tanpa terluka dan hanya menggunakan satu tangan. Sedangkan tembakan Santana bisa membuat tangan Wakabayashi hancur di kedua tangannya. Kalau di antara kalian ada yang bertanya, "Lah bang, kan Wakabayashi pernah hancur saat melawan Lepin di Jerman." Ya, memang benar. Tapi pada saat itu Wakabayashi belum melatih fokus tinjuannya. Sekarang di World Youth, Wakabayashi sudah terlatih dengan tembakan keras. Yang kita bandingkan di sini, Santana dan Lepin melakukan syuting dalam keadaan Wakabayashi sudah terlatih, dan Santana lebih diunggulkan dalam kekuatan tembakan tersebut. Di urutan ke-6 ada Michael. Ada yang percaya nggak sih kalau Michael masuk ke dalam peringkat ke-6 tembakan terkuat? Oke, Michael adalah pemain Spanyol yang dijuluki makhluk ilahi. Bahkan seorang Natureja mempercayai itu, jika kehadiran Michael di Spanyol adalah milik Tuhan. Ini fakta yang Bang Jaja dapat. Pada saat pertandingan Spanyol versus Kamerun di Olimpiade Spanyol, Michael melakukan syuting dari jarak yang sangat jauh. Yang menariknya, tembakan ini memunculkan bayangan naga. Seperti yang kita tahu, tembakan yang memunculkan bayangan naga adalah tembakan super keras. Ya, meski tidak semua tembakan keras mengeluarkan naga, tapi lebih identik dengan kekuatan tembakan tersebut. Seperti tembakan Handosu Sokujinho yang powernya melebihi batas dan selalu mengeluarkan bayangan naga. Tapi Michael bisa melakukan tembakan itu hanya dengan seorang diri, bahkan membuat Sosunko terkejut dengan aksi Michael. Secara Sunko adalah pencipta tembakan naga dengan Handosunya. Bahkan Natureja tidak melihat ayunan kaki Michael saat dia melakukan syuting. Menurut Bang Jaja, fakta ini udah bisa membuat Michael masuk ke dalam daftar tembakan terkuat. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tembakan kombinasi atau Handosu Sokujinho yang powernya di atas ke-6 pemain tadi. Di urutan kelima, Handosu Sokujinho yang dilakukan oleh Schneider, Kurt, dan Sewell. Pada saat pertarungan Jerman versus Jepang di Olimpiade Spanyol, Schneider tidak bisa membobol gawang Wakabayashi, sampai akhirnya terjadi sebuah tragedi, di mana tackling Schneider mengenai punggung Wakabayashi, dan Wakabayashi harus mendapatkan perawatan yang serius. Jepang terpaksa memainkan Morisaki, karena di Olimpiade Spanyol Jepang hanya memiliki 2 kiper. Walau begitu, pertahanan Jepang sangat sulit untuk ditembus, sampai terjadilah sebuah tembakan Handosu Sokujinho yang diciptakan oleh 3 pemain Jerman. Awalnya Kurt melakukan syuting ke arah Sewell, kemudian syuting itu ditendang kembali oleh Sewell dengan Reiju Shoot-nya, karena Sewell memiliki Reiju Shoot sama seperti Hyuga. Syuting itu mengarah kepada Schneider yang berlari ke arahnya, dan terciptalah Handosu Sokujinho Fire dari kaki Schneider. Bola itu berhasil masuk dan melukai tangan atas dari Morisaki. Di urutan keempat, Handosu Sokujinho yang dilakukan oleh Sosunko dan Hyuga. Tembakan ini sudah pasti tembakan super dahsyat. Pada pertandingan Cina versus Jepang di kejuaraan Asia, Sunko memang dalam kondisi yang tidak 100% fit. Meski begitu, Sunko berhasil melancarkan aksinya dengan menendang balik tembakan Hyuga. Tembakan bermula saat Hyuga akan melakukan tembakan Reiju Shoot-nya. Secara tiba-tiba, Sunko sudah berada tepat di hadapan Hyuga, dan ledakan pun terjadi. Bola hitam dengan bayangan naga itu merobek jaring gawang Wakabayashi, sampai membuat Wakabayashi tak tergerak sedikit pun. Tembakan ini sama saja 2 kali lipat dari tembakan Reiju Hyuga, karena pada saat Hyuga melakukan syuting, Sunko pun melakukan Reiju Shoot-nya. Terlihat dari bekas tanah yang dia tendang. Jika Reiju Shoot Hyuga memiliki kecepatan 255 km per jam, berarti tembakan ini memiliki kecepatan setara 510 km per jam dengan dampak 780 max. Wow, sungguh luar biasa. Jika kita perhatikan lebih dekat, tembakan ini sampai membuat panel penjaga rusak dan membuat para fotografer terpental. Di urutan ketiga, tembakan Handosu yang dilakukan oleh Santana dan Natureja. Pada saat pertandingan Jerman versus Brazil, Ribau, Santana, dan Natureja yang masuk di babak kedua melakukan aksinya dengan melakukan tembakan Handosu. Awalnya Brazil kesulitan menembus pertahanan Jerman dan kiper Muller. Tembakan ini bermula saat Ribau menguasai bola. Dia memberikan bola itu kepada Santana dan Natureja yang berada secara berdekatan. Tembakan ini pun memadukan 2 pemain, yaitu Tornado milik Ryo Mahino dan Reiju milik Kojiro Hyuga. Saat bola itu mendekatinya, Santana dan Natureja melakukan putaran Ryo Mahino. Lalu tembakan pertama dilakukan oleh Natureja dengan Reiju Shoot. Kemudian Santana menendang balik bola itu dengan Tornado Reiju Shoot, dan terciptalah sebuah tembakan yang dinamai Full Metal Phantom. Dari namanya, kesannya tembakan ini dibuat khusus untuk Muller ya. Muller yang dijuluki Phantom Keeper pun mencoba menahan tembakan itu dengan tangan kirinya. Tapi sayang, tangan Muller malah dibuat hancur oleh tembakan itu. Bang Jaja perkirakan tembakan ini memiliki kecepatan 520 km per jam dengan dampak 790 max. Mengingat keduanya sama-sama raja sepak bola dan tembakan Santana adalah tembakan terkuat dalam perorangan. Nomor 2, Handosu Sokujinho yang dilakukan oleh Natureja.
Saat pertandingan Brazil versus Cina di Olimpiade Spanyol, Santana melakukan syuting andalannya, yaitu Tornado Arrow Skywing Shoot. Seperti yang kita tahu, tembakan ini sangat mematikan. Lalu Shunko melakukan handosu kepada tendangan itu. Ini lebih keras dari yang dilakukan oleh Shunko dan Hyuga, karena bola awal ditendang oleh Santana yang tembakannya di atas Hyuga dan Lepin. Bola itu memunculkan bayangan naga, membuat Santana tak tergerak oleh hembusan bola itu. Namun secara tiba-tiba dari belakang Santana, raja sepak bola Natureja menendang balik bola itu dengan penuh kekuatan dan terciptalah Big Dragon yang buas tak terkendali. Entah memiliki kecepatan berapa terhadap tembakan ini. Bang Jaja perkirakan 580 km per jam dengan dampak 820 max, mengingat tembakan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tembakan super kuat. Oke, sekarang kita masuk ke dalam peringkat pertama tembakan terkuat yang pernah ada di dalam anime Kapten Tsubasa. Di peringkat pertama adalah handosu yang dilakukan oleh Tsubasa dan Misaki. Pada pertandingan Jerman versus Jepang, Tsubasa dan Misaki melakukan tembakan handosu Shokujinho barunya. Sebelum pertandingan dilakukan, Tsubasa, Misaki, dan Ishizaki melakukan latihan tembakan itu di pesisir pantai, dekat hotelnya menginap. Pada saat itu, Kurt melihat mereka yang sedang melakukan latihan tembakan itu. Dan pada saat laga berlangsung, Kurt yang tahu jika Tsubasa akan melakukan tembakan barunya terus mencoba menggagalkan aksi mereka. Tapi akhirnya aksi mereka pun berhasil dilakukan setelah Ishizaki dimasukkan untuk bermain. Tembakan ini hampir sama seperti Santana dan Natureja, hanya saja tembakan ini dilakukan di udara. Berawal dari umpan Ishizaki, kemudian Tsubasa dan Misaki melompat sambil melakukan putaran Ryomahino. Kemudian mereka melakukan arrow dengan memegang kakinya masing-masing. Dan terciptalah tembakan spesial teknik yang dinamai High Speed Tornado Sky Alpha. Bola itu bagaikan roket besar yang mengarah ke gawang Muller. Rekor baru pun tercipta, tembakan ini berhasil masuk dan membuat Muller yang dijuluki Phantom Keeper tak tergerak sedikit pun, bahkan membuat jaring gawang pun robek, dan bola itu merusak panel kameramen. Pix, Bang Jaja perkirakan kecepatan tembakan ini kisaran di 600 km per jam dengan dampak 850 max. Wow, luar biasa. Jadi itulah guys, pemain yang pernah melakukan tembakan terkuat di anime Kapten Tsubasa versi Bang Jaja. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai akhir. Oke, sampai di sini dulu. Bye.